Selamat pagi ya, selamat pagi atau tengah malam ya, dini hari. Ini sekaligus hanya buat iseng-iseng ya. Jadi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Ini agak jam hari Rabu tanggal 10 Agustus. Tanggal berapa nih? 10 Agustus hari Rabu jam 1.17 ya, tengah malam jam 1. Karena kalau siang hari saya sepertinya tidak bisa membuat video seperti ini ya, karena lagi ribet kerjaan. Jadi ini saya sempatkan karena kita akan melakukan pengiriman besok pagi. Sebelum saya bahas, ini cerita sedikit tentang perbedaan ya. Ini kan aku membandingkan antara MX dan HH. Jadi dari dulu juga banyak yang bertanya, sampai sekarang banyak yang masih melakukan pertanyaan pada saya itu tentang MX dan HH soal watt ya. Watt gede yang mana antara MX atau HH? Jadi saya agak bingung menjawabnya ya. Kalau ini kan saya buatkan video mumpung kita buat full set MX dan HH yang akan saya kirim besok. Jadi kesempatan malam ini akan saya bikin sebuah video untuk menjawab ya. Jadi sebelum saya uji ini catatan, ini kan PCB-nya dari Boyolali. Jadi ini kan saya yang rakit, komponen saya yang milih. Jadi PCB sama yang kalian buat atau yang Anda beli dari yang lain, itu belum tentu sama apa yang saya buat. Jadi pasti ada perbedaannya ya. Karena itu kan soal komponen. Jalur sama, PCB sama, tapi komponen kita berbeda, ada yang berbeda. Jadi tidak semuanya itu kita anggap satu PCB dengan watt yang sama. Kalau ini kan saya yang merakit, jadi saya bisa menentukan watt lebih tinggi MX atau watt lebih tinggi HH. Tapi ini sekedar membuat video dengan satu PSU, satu trafo, kita buat dua power berbeda, sama-sama kelas H tapi beda tipe. Jadi mana yang mengeluarkan watt yang tertinggi. Ini malam ini hanya menguji soal daya ya. Kita cerita soal daya, tidak soal suara ya. Soalnya sudah banyak yang saya upload soal suara, jadi nggak mungkin datang malam keber-keberan. Jadi ini nanti kita tes, kita buat panduan buku 8 ohm dan 4 ohmnya dengan VCC yang sama, trafo yang sama. Jadi yang dulu banyak bertanya, mungkin kemarin juga ada yang bertanya yang ada yang saya jawab dan ada yang tidak. Jadi ini bikin konten aja sekalian karena mumpung ada barang sebelum kita kirim ya. Yang MX nanti kita kirim ke Kebun Jeruk Jakarta ya, DKI Jakarta. Mudah-mudahan besok siang atau sore bisa di pick up. Untuk hanya ini ke Jawa Timur ya, ke Jawa Timur, mudah-mudahan besok juga di pick up. Untuk pemesanan yang trafo-trafo mungkin agak meleset ya rata-rata ya, karena alhamdulillah ini agak banyak yang order, jadi agak repot tenaganya nih. Untuk pembuatan power jadi ada 2 orang yang saya sanggupin ya, artinya saya sanggupin itu saya kerjakan, tapi saya tidak menjamin sesuai jadwal pre-order yang lewat aplikasi ya. Jadi mungkin meleset, tapi kalau batal ya biarkan batal, nanti tetap saya kerjakan. Kalau masih mau melanjutkan, maksudnya itu kalau batal biarkan batal, nanti kalau sudah selesai biar saya info. Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, karena barang kan tetap milik saya. Untuk MX ini
lewat aplikasi, kalau HH ini lewat manual ya, WhatsApp, WA. Terima kasih yang sudah melakukan transaksi di luar aplikasi, yang sudah mempercayakan kepada saya. Mudah-mudahan kepercayaan kalian tidak menurunkan semangat saya atau menurunkan kejujuran saya. Mudah-mudahan semakin dipercaya, semakin saya kembangkan atau semakin saya memberikan yang terbaik. Kita uji MX dan H ini yang saya rakit ya, akan berbeda dengan rakitan yang kawan atau teman yang Anda buat merakit sendiri ataupun beli dari toko lain, itu pasti ada perbedaan. Ini kerakitan saya kita uji karena banyak faktor ya, nanti belakangnya akan kita jelaskan. Kita persingkat, akan kita nyalakan dulu. Yang power jadi ini ya, sabar ya, soalnya yang saya sanggupin 2 barang power jadi yang sisanya yang tidak saya sanggupin bukan berarti saya nggak mau, tapi harus nyari waktu peluangnya yang baik ya, biar tidak terlalu banyak menunggu lama. Nggak perlu saya cek DCO biasnya ya, karena ini sudah saya set semuanya. Yang HH aja kita cek 388, masih dingin 387, DCO pasti 0 ya, 0,00102. Kita pakai AC berapa ini tadi, 126 ya. Saya pakai 126 VAC, yang low nya kita pakai 63 VAC, maka akan kebentuk DC nya high nya 176, low nya 87,7. Ini kabel 2 ini yang warna kuning ini 8 ohm, yang putih ini 4 ohm ya. Jadi kita bedakan. Kita uji yang 8 ohm dulu. Kita sudah bikin catatan, nanti saya catat. Biasa ini ampere. Maaf ya, tadi kita videonya terpotong karena bikin videonya tahu-tahu keluar ternyata memorinya penuh ya, memori eksternal. Jadi kita pindah ke memori internal ya. Jadi ini kelanjutan tadi, karena memorinya HP tidak muat. Kita ulangin lagi, 8 ohmnya di HH.
97 14,17 14,17 97 kali 14,17 ya. Sekarang kita pindah ke MX ya. Kita pindah ke MX. Kita load MX nya keluar 8 ohm nya. Kita daripada ini mati, ntar kita ulangin lagi. Oke, kita MX silo ya. MX kita load 8 ohm. Sembilan lima 13,7 95 kali 13,7 itu untuk MX ya. Sekarang kita HH 4 ohm. Kita pindah 4 ohm. Kita lanjutkan untuk HH di 4 ohm ya. Kita load 4 ohm untuk HH nya. Dua puluh 53,559. Kayak ada yang salah nih. 23,5 ya. lima kali, kita ulangi lagi, kayaknya kendor ini. Iya kendor, AC nya kendor.
Oke, kita ulang lagi untuk HH 4 ohm. Dua 23,6, 83,7, 83,7, 3,7, 23,6. Kita pindah ke MX. Sekarang MX ya. Terakhir MX 4 ohm. Dua empat 81,7, 24 kali 81,7. Kita ulangi lagi untuk MX. MX kita kirim ke Kebun Jeruk DKI Jakarta. Dua 2481,5. Oke. Ini saya hitung dulu ya pakai kalkulator yang tadi kita catat. Jadi sebentar kita hitung keluar wattnya. Ini hasil yang kita uji malam ini ya. MX di load 8 ohm dengan PCC yang sama ya. HH dan MX PCC yang sama, satu trafo. MX dapat di 8 ohmnya 95 kali 13,5
1300 watt. Untuk 4 ohmnya MX 24 kali 81,5 dapat 1956 watt. Untuk HH di 8 ohm dapat 97 kali 14,17 dapat 1425 watt. Untuk 4 ohmnya HH dapat 23,6 kali 83,7 dapat 1975 watt. Jadi ini sebuah gambaran, hanya sebuah gambaran ya. Jadi ini tidak bisa dipatokan. Ini kan rakitan saya, pasti berbeda nanti kalau kawan yang merakit mungkin lebih besar MX atau mungkin lebih sama dengan lebih besar HH. Bahkan aku kalau membuat MX bisa wattnya lebih besar daripada HH bisa. Ini hanya gambaran yang sering bertanya kepada saya tentang perbedaan atau lebih kuat mana, lebih besar mana wattnya. Ini gambarannya ya. Kita sudah dapat contoh satu sampel ya. Kita sudah selesai untuk pengukuran watt. Ada pembahasan sedikit ya, yaitu di permasalahan saudara atau kawan kita yang merakit dengan bahan yang sama, PCB yang sama, banyak cacatnya ya. Banyak cacat itu seperti serak atau mungkin bias tidak imbang, DCO lolos, segala macam ya. Jadi begini, untuk MX kelas H yang versi-versi seperti ini tuh LED stepper ya. LED stepper itu tidak bisa buat patokan jualan. Itu untuk saya ya. Saya tidak bisa buat patokan LED stepper itu, tidak bisa buat patokan untuk jualan. LED stepper seperti ini kan hanya sebuah tanda, salah satu tanda ada arus besar masuk bekerja ya. Tapi tidak jaminan gelombangnya yang kita uji di lab itu bagus. Karena aku dari dulu udah sering saya bahas soal LED stepper ya. Nanti di akhir video ini kan saya tutup, nanti akan saya selipin video sedikit, video yang kemarin yang aku punya ya soal LED stepper. Jadi aku punya 3 video itu berbeda, tapi nanti saya selipin satu saja yang sangat-sangat mencolok lah. Kalau kita lihat mata itu mencolok kelihatan, tapi kalau yang dua itu kalau kita perhatikan lewat video itu tidak terlihat samar, kalau kita lihat secara langsung itu jelas. Jadi ini kan stepper nyala ya. Nah mungkin Anda yang merakit, yang hanya sebuah merakit saja, untuk tanda LED stepper nyala seperti ini diartikan normal ya, mungkin bisa normal, tapi kita nggak tahu uji ketatnya lab ya. Salah satunya osiloskop, soalnya sering mengalami begini. Ini kan persisi bagus, saat dia cacat atas sama bawah itu persisi bagus. Jadi yang saya bilang itu LED stepper normal nyala semua saat barengan, tapi di sini dia lebih dulu kotak, biasanya atas atau bawah. Jadi pas sinus gini, dia kalau bagian atas atau bawah salah satunya itu sudah kotak duluan. Mungkin sebelah sini sudah kotak, sini masih sinus, itu juga cacat. Dan ada juga yang gelombangnya itu sinus setengahnya, yang satunya lagi dia miring. Jadi nanti akan selipin video yang miring ya, sinusnya begini miring. Tapi LED stepper dia 100% menyala bersamaan, atau yang kita kalau kita lihat secara mata tanpa uji lab itu seperti normal. Jadi nanti saya selipin contohnya satu. Jadi itulah salah satu jawaban saya yang sering bertanya soal error trouble ya, saat dia merakit dipakai sebentar trouble itu seperti ini. Jadi seperti Anda membuat kit
lalu Anda uji suara, itu sudah keluar suara tanpa diuji ketat oleh lab ya. Minimal ya di load sebelum dikasih beban gelombangnya mulus atau ada cacatnya, dan di saat dikasih beban gelombangnya masih sinus bagus atau cacat duluan ya, karena itu berbeda ya. Saat tanpa beban gelombangnya bagus, saat dikasih beban gelombangnya udah drastis buruk atau cacat saat sebelum saatnya dia cacat ya. Jadi itulah yang dulu saya bahas soal lead stepper. Jadi kalau merakit ya sebenarnya sih merakit saja kalau emang nyala-nyala, tapi sebelum Anda uji di lapangan dengan daya trafo besar untuk geber-geberan. Jadi kalau bisa Anda carilah teknisi atau yang mempunyai LED minimal osiloskop dan dummy load untuk ngelotin ya. Jadi biar ketahuan maksimal berapa atau ada kecacatan tidak. Jadi Anda saat digeber tidak terlalu efek buruk ya. Jadi meminimkan kecelakaan si power. Jadi ini kan saya masukin MX, saya masukin 126 VAC ya. Jadi nanti kalau untuk yang beli di dari Jakarta, DKI, Kebun Jeruk, jadi ini kan minta diuploadin juga, jadi saya uploadin biar real ya. Jadi nanti ini usahakan pakai 120 sampai 124 VAC aja ya. Lebih ideal 120 VAC, 110 sampai 120 itu lebih ideal. Karena ini walaupun kuat, sel load di 4 ohm di 126 VAC, tapi bagi saya itu MX yang saya rakit ini salah satunya pemaksaan atau terbesar kebesaran ya. Soalnya aku ngikutin speknya, dia minta 110, akhirnya saya lonjakin 120. Tapi ini saya paksa di load 126 untuk melakukan perbedaan sama HH ya. Jadi untuk MX bisa dipakai 110 maupun 120. Oke, sekarang sepertinya sudah cukup jelas ya. Terima kasih, selamat pagi ya. Dan ini hasilnya, jadi nanti jangan melakukan banyak pertanyaan lah ya. Kurangilah pertanyaan tentang perbedaan watt-watt ya. Ini salah satu sampel. Berbeda tapi enggak terlalu jauh. Plus minus ya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan osiloskop no. Ini penyakitnya. Tuh. Cacatnya. Gebreknya. Ini cacat. Outnya juga akan cacat, bagian VAC-nya pasti cacat nih.